Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi dengan judul Sumber-sumber Hukum Islam. Saya sebagai moderator, saya Ilham Widianto Saputra dengan NIM akhir 017. Saya Rezkia Ramadhani dengan NIM akhir 008. Saya Nur Aida dengan NIM akhir 030. Saya Indra Sustilati Bidela, NIM akhir 034. Ini materi yang akan kita bahas pada PPT kita. Next. Pengertian sumber-sumber hukum Islam akan dijelaskan oleh saya. Next. Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Next. Yang kedua, Al-Quran sebagai inspirasi peradaban akan dibicarakan oleh saya. Peradaban Islam berasal dari din atau agama yang bersumber dari wahyu Allah, sehingga peradaban Islam biasa dikenal juga dengan istilah tamadun atau tamadiyah. Bahkan oleh banyak kalangan, Islam diakui sebagai sebuah agama sekaligus peradaban. Next. Fondasi dalam proses pembangunan peradaban Islam. Yang pertama, transmisi pandangan hidup dan keyakinan atau al-qanalah al-tasawuriyah al-tidiyah. Pertama, transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Aspek ini merupakan sesuatu yang paling penting dalam pendasaran perubahan dalam bentuk apapun di suatu masyarakat, karena di dalamnya mengandung perubahan keyakinan menuju tauhid, dari penyembahan kepada manusia menjadi penyembahan hanya kepada Tuhan, dari pengabdian kepada berhala menjadi pengabdian kepada Allah. Yang kedua, transmisi keilmuan. Dalam kata lain disebut dengan tahawul ma'rifi. Dalam konteks Islam, perubahan ini telah dimulai sejak turunnya wahyu pertama atau Iqra. Berangkat dari ayat ini, kemudian seruan Al-Quran terus memancar dari aktivitas membaca dan berpikir, menggunakan nalar atau ta'ahul, komplementasi atau tadabur, dan seterusnya. Memancarkan dalam sinaran kitabullah. Yang ketiga, transmisi metodologis. Transmisi ini diyakini secara umum merupakan bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari dua transmisi sebelumnya dan berperan vital dalam alur pemikiran manusia serta peradaban secara umum. Terkait dengan karakteristik peradaban Islam di atas karakteristik khas yang terdapat dalam peradaban Islam. Next. Di sini saya akan menjelaskan sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Next. Pengertian. Sunnah bisa berarti perilaku atau disebut sirah. Jalan adalah toriko. Kebiasaan atau ketentuan sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yang baik, sunnah hasanah maupun sunnah yang buruk atau disebut sunnah konibah. Dalam pengertian ini, Al-Quran menyebutkan dengan sunnah al-awalin, yakni sunnah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang terdahulu. Hadis riwayat Al-Anfal ayat 38. Next.
Hadis tentang sunnah. Istilah sunnah juga terdapat dalam teks hadis yang mencakup pengertian sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan, barang siapa di dalam Islam memperkenalkan perilaku atau kebiasaan baik atau disebut sunnah hasanah, ia akan memperoleh pahala atas perilaku tersebut dan pahala orang-orang yang ikut melakukannya di kemudian hari. Sebaliknya, siapa yang memperkenalkan perilaku yang buruk atau sunnah sayyi'ah, ia akan memperoleh dosa perilaku tersebut dan dosa orang-orang yang melakukannya di kemudian hari tanpa ada sesuatu yang mengurangi dosa mereka. Next. Masyarakat Arab pra-Islam menggunakan kata sunnah untuk menyebut praktik kuno dan berlaku terus-menerus dari masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, konon suku-suku Arab para pra-Islam memiliki sunnah masing-masing yang dianggap sebagai dasar dari identitas dan kebanggaan mereka. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan yang dibimbing wahyu sehingga merupakan keteladanan, bahkan disebut sebagai uswatun hasanah. Manakala perbuatan tersebut ditiru oleh para sahabat ditiru oleh para tabi'in ditiru oleh para pengikutnya, dan seterusnya hingga umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Keteladanan tersebut menjadi tradisi normatif yang membentuk menjadi sistem sosial, maka hal itulah yang paling fundamental dalam memaknakan sunnah sebagai keteladanan yang berawalan dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam. Definisi ijtihad. Pengertian ijtihad secara etimologi, yaitu ijtihad itu berasal dari kata al-jahad atau al-juhud yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan kesusahan, dan at-taqat itu kesanggupan dan kemampuan. Dalam bentuk matsor, kata ijtihad mempunyai arti usaha itu lebih bersungguh-sungguh. Ada juga menyatakan bahwa ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan segala kesempurnaan atau menanggung beban kesulitan. Kata ijtihad mengikuti wazan iftial yang berarti bersangatan dalam pekerjaan. Kemudian pengertian ijtihad secara terminologi, yaitu pemikiran atau penelitian untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara. Menurut ulama usyuliyin mendefinisikan ijtihad sebagai usaha mencurahkan segenap kemampuan dan kesanggupan intelektual dalam mengistibatkan hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian adapun menurut Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf menyatakan ijtihad adalah mencurahkan kesanggupan yang prima untuk menghasilkan hukum syar'i yang amali dan berpedoman dari dalil yang terperinci. Dan kata lain, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'. Kemudian dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah dalam Quran surah Al-Nisa ayat 105 dan dalam Quran surah Al-Rum ayat 21. Kemudian fungsi ijtihad. Ijtihad memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama fungsi al-rujuk atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua,
fungsi al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang terakhir, fungsi al-inabah, yaitu pembenahan atau memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks, zaman, dan kondisi yang dihadapi. Kemudian ada hukum ijtihad. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad diantaranya yang pertama fardu ain untuk melakukan ijtihad untuk kasusnya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua, fardu ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Yang ketiga, fardu kifayah. Jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Yang keempat, dihukumi sunnah. Jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Yang terakhir, hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara. Mujtahid dibedakan berdasarkan tingkatan atau stratifikasi, diantaranya mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak, yaitu seseorang mujtahid yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang ia buat sendiri. Ia menyusun sendiri fikihnya sendiri yang berbeda dengan mazhab yang ada. Menurut As-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mujtahid mutlak, ghairu mustaqil, atau mujtahid muntasib, yakni orang yang memiliki kriteria mujtahid mustaqil namun ia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidah, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Kemudian tingkatan yang ketiga mujtahid muqayyah atau mujtahid tahrij. Ia merupakan mujtahid yang terikat dengan imamnya meskipun bebas dalam menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai oleh imamnya. Kemudian yang keempat ada mujtahid tarjih, yakni seseorang yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij. Tapi menurut Imam Nawawi, mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalil, cara memutuskan hukum dan mengetahui bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain sebagainya. Yang terakhir mujtahid fatwa. Mujtahid ini hafal dan paham mengenai kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit. Namun ia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menerapkan qiyas. Selanjutnya ijtihad kontemporer kekinian atau Qardawi. Ada dua, yaitu ijtihad tarjihi intiqai atau selektif, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang telah penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Yang kedua, ada ijtihad ibda insya'i atau kreatif, pengambilan sebuah kesimpulan hukum baru dari persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik itu permasalahan lama ataupun mengenai permasalahan kekinian. Selanjutnya, di sini ditampilkan beberapa model ijtihad ala Indonesia. Berikut beberapa hasil ijtihad dari lembaga, yaitu yang pertama memilih bentuk negara dengan Jumhuriyah Indonesia atau Republik Indonesia. Kedua, menyebut negara semasa Belanda dengan sebutan Darul Islam, bukan Daulah Islam. Melakukan sikerei merupakan perbuatan syirik pada semasa Jepang. Kemudian, fatwa resolusi jihad di awal kemerdekaan Indonesia. Lalu, pemberian gelar kepada Soekarno dengan sebutan Waliyul Amri Adul Daruri bin Syaukah. Kemudian, mendukung politik Soekarno dengan sistem Nasakom. Yang terakhir, penerimaan asas tunggal Pancasila dalam berorganisasi.
Yang kelima yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan. Pengertian Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan akan dijelaskan oleh saya. Next. Pengertian Al-Quran dalam membangun kebudayaan yakni sebagai sumber Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk kepada pedoman kepadanya. Kemudian sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ahadiullah wa atiu rasuli uli amrih minkum fa in tahnazzatum fi syai'in faradu ila lillahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanun tahwila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berada pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan Rasulnya Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 459. Next. Sunnah dalam pengertian bahasa Arab artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung. Dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan Rasulullah yang menjalin hidupnya atau garis-garis perjuangan tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Di sini ada beberapa macam sunnah, diantaranya yang pertama sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW secara rutin dan kontinu yang diiringi dengan adanya motivasi langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidak ada sholat sunnah yang lebih dari Nabi Muhammad SAW kepada 2 rakaat fajar, sholat sunnah qabliyah subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1163 dan Muslim nomor 724. Dan juga diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Kemudian yang kedua, sunnah khairu muakkad. Khairu muakkad yaitu sunnah yang tidak dirutinkan oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Radhiyallahu anhu memotivasi untuk mengerjakannya, namun beliau tidak merutinkannya. Kemudian termasuk dalam ibadah sunnah khair muakkad adalah semua ibadah yang terdapat motivasi secara lisan dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak dinukil dari beliau bahwasannya beliau melakukan secara rutin. Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW berkata, lakukanlah haji dan umroh pada waktu yang berdekatan, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa. Sebagaimana al-kir, alat yang dipakai oleh pandai besi, menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 810, An-Nasa nomor 2630, Ibnu Majah nomor 2887, Ahmad nomor 3660. Disinilah Sahih Al-Albani, beliau berkata, meskipun demikian, beliau tidaklah melaksanakan umroh sepanjang hidup beliau kecuali 4 kali umroh saja dan 1 kali melaksanakan ibadah haji. Next. Di sini ada pengertian ijtihad dalam membangun kebudayaan. Ijtihad dalam bahasa Arab adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak bisa dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Kemudian,
Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat tertentu atau pada suatu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Kemudian jenis-jenis ijtihad yaitu ada dua. Yang pertama ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Suatu perkara yang terjadi adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma dan fatwa yaitu keputusan bersama ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh umat. Kemudian yang kedua, kias. Kias adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Next. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.